Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga sepanjang hari ini tetap sehat, semangat, sukacita, dan berhasil dalam melaksanakan tugas pekerjaan sepanjang hari ini. Mari kita bersama-sama luangkan waktu sebelum kita beranjak kembali untuk istirahat malam hari ini. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam doa malam. Sebelumnya mari kita memohon berkat Tuhan, pertolongannya di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh menyelesaikan tugas kami sepanjang hari ini. Tuhan pula yang memberikan kami berkat penyertaan keselamatan. Dan pada saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian sabda-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakannya. Haleluya. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membuka dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 19 sampai dengan 22. Kita nanti akan merenungkan firman Tuhan dengan tema duka cita yang membawa sukacita. Mari kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan yang demikian bunyinya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggallah sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia yang mendengarkan dan yang memelihara dalam hidup hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang saat mengalami kesusahan dalam hidupnya, kesulitan, pergumulan yang tidak mudah, tentu akan merasakan duka cita. Yang dimaksudkan duka cita adalah kesedihan. Kesedihan karena apa? Ya, mengalami pergumulan yang tidak mudah, yang tidak ringan, yang harus diperjuangkan. Namun setelahnya mengalami duka cita, ada keberhasilan. Bagaimana rasanya? Tentu senang, seperti seorang anak yang dalam pergumulannya ujian untuk bisa lolos atau lulus dari sekolah, dan ketika mendapatkan hasil dari usaha kerasnya, ia dapat berhasil. Wah, tentu senang sekali. Demikian juga orang yang bekerja dalam ketekunan, dalam usaha yang tidak ringan, yang berat dalam pergumulannya, namun pada akhirnya ia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, tentu akan gembira. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan apa yang
disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini berkaitan dengan para murid yang pada waktu itu akan ditinggal oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk menjalankan tugas dari Sang Bapa, yaitu menjalani penyalipannya dan mengalami kematian. Nah, itulah yang dimaksudkan duka cita oleh Tuhan Yesus, kesedihan yang akan dialami oleh muridnya. Namun ketika para murid nanti tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit kembali dan benar-benar bangkit, karena Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia benar-benar hidup kepada para muridnya, maka ia akan mengalami bahagia, mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, diibaratkan seperti seorang wanita yang melahirkan. Dalam prosesnya ia mengalami duka cita, dalam arti mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, kesusahan. Karena memang tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara, kalau seorang wanita melahirkan tentunya, karena ada juga yang harus terpaksa operasi sesar dalam tanda kutip karena tidak bisa melahirkan secara normal, ataupun ketika melahirkan secara normal juga mengalami pergumulan yang berat, seperti halnya ketika saya 2 kali mendampingi istri saya dalam melahirkan, baik anak yang pertama maupun anak yang kedua yang jaraknya 4 tahun. Saya mendampingi, ikut merasakan bagaimana sedih, bagaimana susahnya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teruslah bersandar pada Tuhan dalam setiap pergumulan Ibu Bapak Saudara-saudari. Karena dalam Tuhan jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Kesedihan yang kita alami, kesulitan yang kita rasakan akan membawa kebaikan, keberhasilan dalam ketekunan kita bersandar pada Tuhan. Mari kita terus bersandar pada Tuhan, supaya kesusahan, kesulitan apapun yang kita alami, kita dimampukan untuk menjalaninya dan diberi keberhasilan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan melalui firman-Mu yang menghiburkan kami, supaya kami dalam menghadapi kesulitan hidup, menghadapi pergumulan hidup, tidak menyerah, namun kami terus berusaha, terus bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan hidup kami di tengah masa pandemi ini. Biarlah senantiasa dalam lindungan cinta kasih Tuhan kami diberi Tuhan kemampuan untuk dapat bertahan dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan kami tetap terus menjaga kesehatan diri dan juga keluarga. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, terlebih dalam melaksanakan tugas pekerjaan kami, supaya kami diberi kesetiaan, diberi Tuhan kemampuan. Hanya kepadamu saja ya Tuhan kami bersandar, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa dan negara kami, di dalam pemerintah melaksanakan tugas pekerjaannya, baik untuk menyelesaikan vaksin, baik dalam menanggulangi masalah-masalah yang ada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami serahkan waktu istirahat kami ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya kami besok pagi boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.